Bagaimana menghadapi kesulitan hidup itu adalah satu, yang pertama menerima kenyataan, yang kedua ridho, yang ketiga ngoreksi diri, muhasabah, yang keempat jangan mendramatisir masalah. Yang membuat masalah kita makin besar itu kita yang sering merekayasa pikiran kita sehingga masalah itu jadi besar. Jadi tidak usah didramatisir masalah itu. Makin kita dramatisir masalah itu, makin berat hati kita ini. Cobalah Bapak Ibu rasakan. Kalau kita punya masalah kecil terus kita omeli, terus kita pikirkan terus, dibawa ke hati, dibawa ke sholat, masalah itu jadi besar hidupnya. Masalah itu akan jadi besar dan akan membuat kita menderita. Contoh, ini ada ibu-ibu Pak curhat ke saya, sakit pinggang. Pak Ustadz, boleh dak saya mau curhat? Silakan Bu, curhatlah dia. Pak Ustadz, saya ini sakit pinggang Pak Ustadz. Jadi kenapa Bu? Tadi saya ke dokter karena pasiennya banyak, saya sudah nunggu lama. Ketika berjumpa sama dokter, saya lupa menceritakan bahwa saya ini sedang sakit pinggang. Akhirnya dokter menyatakan saya sehat, diberi kasih vitamin. Pak Ustadz tahu tidak kalau orang yang sakit pinggang itu indikasi gagal ginjal. Orang yang terkena penyakit gagal ginjal itu cuci darah. Pak Ustadz kan tahu cuci darah itu mahal. Sementara saya ini dosen biasa. Gaji dosen berapa? Kalau seandainya saya ini cuci darah, saya sakit, bagaimana nasib anak-anak saya? Bagaimana dengan suami saya? Mungkin suami saya tidak akan cinta lagi kepada saya. Bahkan suami saya akan nikah lagi meninggalkan saya. Jadi saya balik tanya, ibu sudah sakit belum? Belum, baru kira-kira. Nah kenapa sakit belum menderitanya sekarang? Nyambung gak Bu? Yang seharusnya tidak sakit jadi sakit itu. Karena apa? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Pak Ustadz, tahun depan saya mau pensiun. Anak saya belum tamat kuliah. Yang kecil belum besar, belum angsuran rumah, belum angsuran mobil. Tahun depan saya akan pensiun. Pusing Pak Ustadz saya mikirkannya. Sekarang Pak, Bapak kapan pensiun? Tahun depan. Nah kenapa pensiun tahun depan, menderitanya sekarang? Kalau sampai pensiun. Kalau tidak, belum pensiun lah mati. Jadi jangan dulu mikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bolehlah gaji kita berkurang, tapi rezeki Allah maha luas. Bapak-bapak, memang berkurang gaji itu, tapi rezeki Allah maha luas. Jangan takut. Tidak usah mikirkan mau bayar rumah, bayar mobil. Nanti Allah yang bayarkan itu semua. Kita tidak tahu, mungkin anak kita tamat kuliah, dia dapat kerjaan, gajinya besar, dia bantunya angsuran mobil kita, angsuran rumah kita. Mau bilang apa kita? Selama ini kita sudah berburuk sangka, seolah-olah rezeki itu hanya dapat dari negara saja. Padahal sumber rezeki itu bukan negara, sumber rezeki itu Allah. Ibu-ibu juga sama, sumber rezeki itu bukan suami, sumber rezeki itu Allah. Banyak ibu-ibu yang ditinggalkan suami menjanda sampai sekarang masih hidup. Ada enggak yang janda ini? Kan masih hidup. Aduh. Jadi tidak usah khawatir, kalau masalah rezeki itu Allah pasti jamin. Yang harus kita khawatirkan itu kita takut tidak bisa melaksanakan apa yang Allah tuntut ke kita. Nah jadi janganlah kita mendramatisir masalah lah.
Tidak usah memikirkan sesuatu yang belum terjadi, tapi pikirkan hanya sekarang. Syukuri yang sekarang. Jangan mengharapkan sesuatu yang belum sampai kepada kita, yang ada kita syukuri. Ringan hidup ini. Dan ibu harus menerima kenyataan, ibu tidak mudah lagi. Jadi kalau ibu bercermin, Masya Allah, wajahku ini sudah kendor, bodiku ini sudah lembut, tidak ada lagi daya tarik. Harus menerima kenyataan. Tidak usah ibu merasa gelisah. Tempelkan jeruk nipis di mata, tempelkan masker supaya kenceng. Banyak-banyak senang, kular kilir supaya kenceng. Tidak bisa, sunatullah. Ibu tidak mungkin makin tua makin cantik. Tidak ada rumusnya. Makin tua makin hancur.